Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Rohana, CGP SMA Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang. Kali ini saya akan membuat video supervisi akademik pasca observasi. Telah hadir di sebelah kiri saya. Silahkan Ibu perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Mary Agustini, pengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Ciasem. Oke, apa kabar Bu Mer? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oke, selain Ibu Mary telah hadir pula di sebelah kanan saya pengajar praktik. Silakan Bapak perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fatahidin. Saya kebetulan sebagai pengajar praktik atau pendamping guru penggerak Ibu Elis Rohana. Sekian dari saya, Bu. Silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Rizal. Oke, kita mulai tentang percakapan pasca observasi. Oke, Bu Mary, tadi kabarnya baik ya, Bu Mary ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan observasi supervisi akademik ya. Nih, bisa diceritakan Ibu Mary, kira-kira bagaimana menurut Bu Mary kegiatan kemarin itu? Jadi pembelajaran yang di kelas 10 dengan kurikulum Merdeka yang dilaksanakan pada hari Kamis mengenai materi siklus air berhubungan dengan hidrosfer. Jadi pembelajarannya saya buat menggunakan metode problem based learning. Jadi anak disajikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan air, tetapi saya kaitkan dengan yang realnya. Jadi apa yang terjadi saat ini. Kebetulan kan di lingkungan kita beberapa minggu yang lalu itu terjadi bencana banjir ya Bu. Betul. Nah, bencana banjir tersebut juga berkaitan dengan permasalahan yang ada di siklus air. Nah, di awal saya sajikan diagnostik terlebih dahulu. Di sini cuma mungkin saya baru memberikan pertanyaan saja, dua pertanyaan untuk penilaian diagnostik. Tujuannya sih agar anak ngeh dulu arah pembicaraan kita, arah pembelajaran kita kemana nih setelah pembelajaran yang sebelumnya gitu. Nah, setelah itu anak mulai paham, kemudian diberikan tujuan pembelajaran, kemudian bermakna gitu. Nah, baru mereka mulai tahu, oh arahnya berarti ke siklus air. Diberikan pemantik. Pertanyaan pemantik, apakah pernah ke sungai, seperti itu. Jadi memang anak itu dibawa ke materi yang akan kita berikan, tapi dengan fenomena-fenomena yang real mereka tahu gitu Bu. Dengan sungai, dengan bencana banjir yang memang berkaitan dengan air. Nah, kemudian di pembelajaran itu anak diberikan tidak hanya guru yang berbicara, jadi saya masukkan di tengah itu saya masukkan YouTube. Jadi anak menonton tayangan YouTube yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, yang saya lihat sih pembelajaran kemarin itu anak antusias ya Bu, betul. Karena mungkin kalau hanya guru yang memberikan materi, hanya anak mendengarkan saja, itu biasanya boring ya Bu, lebih ke cenderung sedikit yang memperhatikan lah gitu, hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi kemarin setelah saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang memang mereka tahu, jadi ada keinginan untuk menjawab, kemudian diberikan tontonan untuk penambah wawasan mereka gitu. Jadi anak lebih antusias dalam pembelajaran gitu ya. Iya. Betul ya, saya kemarin juga melihat seperti itu. Oke. Terima kasih Ibu Mary. Nah, begini Bu Mer, dari kegiatan kemarin ya, tadi seperti yang Ibu Mary refleksikan itu, kira-kira ada yang lebih tidak dari kegiatan tersebut pembelajarannya? Kelebihannya ya Bu. Jadi kelebihan yang pembelajaran yang kita laksanakan kemarin itu mungkin anak ke siswa peserta didik lebih antusias ke pembelajarannya. Karena kita
memberikan kreasi untuk pembelajaran gitu Bu. Betul. Tidak hanya monoton mereka mendengarkan saja, tetapi saya masukkan video, saya masukkan gambar-gambar yang memang real ada di lingkungan kita gitu, sehingga mereka lebih paham dalam materi tersebut dan lebih bermakna gitu Bu. Jadi pembelajarannya lebih bermakna untuk mereka. Ya, qadarullah ya, kemarin juga karena musim hujan, ini materinya hidrosfer ya, jadi berkaitan ya. Berkaitan gitu. Oke. Nah, ada nggak hal-hal yang dirasakan kurang oleh Ibu Mary dari kegiatan pembelajaran kemarin? Paling yang Mary rasa kurang itu ketika evaluasi Bu. Jadi ketika evaluasi kan kemarin menggunakan kuisis. Ya. Nah, sedangkan di kelas itu masih banyak sekali anak-anak yang belum bisa masuk ke kuisis. Mungkin itu dari HP-nya yang kadang kalau anak tuh emailnya beda-beda. Betul. Sehingga masuk kuisis tuh bingung email yang mana, dan emailnya tidak sama dengan HP. Dan ada lagi kuotanya yang tidak ya gitu. Tidak punya kuota gitu. Sehingga ketika evaluasi tuh selalu ribut gitu. Ributnya tuh karena Bu saya nggak bisa masuk, Bu saya kuotanya nggak ada. Mungkin dari situ kekurangannya mungkin di situ gitu. Oke, itu ya. Nah, sehubungan dengan tadi kelebihan dan kekurangan ya, untuk kelebihan mungkin tidak jadi masalah ya, tapi untuk kekurangan kan tadi anak misalnya emailnya lebih dari satu, kemudian HP-nya mungkin tidak mendukung dan tidak ada kuota. Nih strategi yang Bu Mary lakukan kira-kira untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Yang pertama mungkin saya harus mencari lagi, mungkin update lagi, mencari alat untuk evaluasi itu yang memang bisa dilaksanakan dengan baik. Anak-anak siswa itu tidak ada hambatan untuk mengikuti. Yang kedua, mungkin kalaupun saya masih menggunakan kuisis, jadi anak dibiasakan setiap pembelajaran menggunakan kuisis gitu Bu. Jadi terbiasa email itu bisa masuk. Terus kuota juga mungkin saya sih berpikirnya gitu ya. Suatu saat pengennya bawa misalkan apa sih yang modem atau apa gitu ya ke kelas, sehingga ketika anak akan melaksanakan evaluasi ataupun menggunakan internet gitu Bu, saya bawa alat tersebut untuk memfasilitasi mereka gitu. Nah, gitu ya. Inginnya insya Allah. Oke, jadi dari strategi yang Bu Mary lakukan, jadi rencana tindak lanjut ke depannya? Ke depannya ya itu mungkin mencari yang selain kuisis, apa nih yang mungkin bisa dilaksanakan tidak hanya nyambung ke internet gitu. Kemudian membiasakan anak sih Bu sebenarnya. Apabila kuisis juga apabila anaknya sudah terbiasa kayaknya tidak akan ada permasalahan gitu. Mungkin cuma Mary, mungkin ini mah baru Mary yang menggunakan di kelas. Jadi anak ketika digunakan tuh sulit gitu. Kalau dibiasakan kan langsung masuk. Berarti gitu. Cari cara lain kemudian melakukan pembiasaan untuk anak ya, pakai penggunaan gitu ya. Oke, nah untuk aktivitas pengembangan diri Bu Mary nih, kira-kira apa nih aktivitas pengembangan ke depan dari yang tadi sudah Bu Mary ceritakan itu? Mungkin yang ingin saya kembangkan tuh dari video pembelajaran Bu. Kalau saat ini kan video pembelajarannya Mary masih mengambil dari YouTube. Orang lain gitu. Betul. Inginnya suatu saat insya Allah inginnya yang ditampilkan itu hasil Mary gitu. Karya sendiri ya. Karya sendiri, membuat video pembelajaran sendiri dengan konten dan dengan contoh-contoh yang real di lingkungan kita, sehingga nyambung gitu Bu. Kalau kemarin kan hanya mengambil si materi intinya saja, karena kan kalau contoh-contohnya pasti lain gitu karena orang lain yang membuat. Inginnya sih membuat video pembelajaran yang memang sesuai dengan materinya dan sesuai dengan lingkungan kita, sehingga ketika memberikan contoh tuh real dan anak oh iya Bu seperti ini, oh iya Bu di lingkungan kita pun seperti ini. Jadi pengembangannya semula menggunakan video karya orang lain, nanti suatu saat mungkin
menggunakan video karya sendiri. Nah, berarti betul, Bu. tujuannya itu untuk apa tuh? Tujuannya itu tadi, yang pertama mungkin lebih menjelaskan materi yang memang kadang kalau secara langsung waktunya Bu, waktunya kurang. Kalau kita sudah membuat video kan setidaknya sudah direncanakan dari awal, waktunya sekian menit sudah ada, sehingga kita mudah untuk nanti pemaparan selanjutnya sekian berapa menit nih waktunya. Gitu. Tujuannya yaitu, kemudian yang kedua mungkin agar anak lebih real memahami materi yang diajarkan gitu. Oke, lebih mudah memahami lebih mudah, iya. Oke. Karena kan kalau geografi pasti berhubungan dengan fenomena lingkungan, Bu. Kalau anak diberikan contoh lingkungan yang entah di mana, kadang nggak nyambung gitu, nggak ngeh. Tapi kalau misalkan seperti kemarin saya contohkan nih, sedang terjadi banjir, kalian sudah pernah tidak gitu ya mengalami banjir gitu. Mereka langsung kan gitu. Tapi kalau kita coba tanya, kalian pernah nggak merasakan topan misalkan badai kan? Nah itu maksudnya seperti itu. Betul. Oke, nah nanti ukuran keberhasilan yang bisa Bu Mary lihat dari anak dari pengembangan yang Bu Mary lakukan itu apa? Ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilannya mungkin pembelajaran akan lebih ini ya Bu, lebih mudah, kemudian pembelajaran akan lebih dipahami lagi oleh peserta didik gitu. Jadi materi yang akan diajarkan di kelas itu lebih lagi dipahami oleh peserta didik. Ya, anak lebih paham lagi ya? Lebih paham lagi gitu. Ya, oke, itu ya ukuran keberhasilannya. Nah, itu yang faktor pendukung yang bisa atau yang diperlukan oleh Bu Mary agar aktivitas pengembangan Bu Mary bisa tercapai, itu kira-kira apa saja yang diperlukan? Faktor pendukungnya ya untuk pembuatan video kan di sekolah kita ada fasilitasnya gitu Bu, bisa untuk bekerja sama gitu untuk pembuatan video pembelajaran gitu. Kemudian mungkin peralatan yang dipunya pun yang dimiliki oleh pribadi ataupun oleh sekolah juga insya Allah sih bisa mendukung untuk pembuatan video pembelajaran tersebut. Bisa kolaborasi dengan ekstrakurikuler Rona ya? Betul sekali Bu. Yang selalu siap. Ya, sedia. Oke, nah kira-kira waktu untuk penggunaan aktivitas pengembangan ini berapa lama tuh? Kalau ini sih, kalau Mary sih berpikirnya gitu ya Bu, perencanaannya tuh membuat video pembelajarannya kan per materi, tidak bisa satu bab panjang gitu, hanya per materi saja yang akan diajarkan dalam 2 jam 2 jam pelajaran. Jadi mungkin waktunya ya 10-15 menit per video gitu Bu. Video ya. Agar nanti tidak terlalu panjang juga. Nanti kan selanjutnya kita jelaskan lagi untuk materi tersebut gitu Bu. Oke, alhamdulillah Bu Mary ya, saya senang sekali gitu ya bisa melakukan supervisi terhadap Bu Mary, kemudian bisa berbagi pengalaman juga dengan Bu Mary. Hebat ya, selalu sukses untuk Bu Mary ya, insya Allah anak-anaknya paham sekali apa yang sudah Bu Mary berikan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Mary. Oke, demikian video supervisi akademik pasca observasi. Sampai bertemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.